Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Septian Faris Hartono dengan NIM 1911510624. Di sini saya akan menjelaskan materi saya dengan berjudul analisis sentimen komentar YouTube terhadap isu bisnis gelap dokter dan perusahaan farmasi menggunakan algoritma NFBase. Di dalam materi ini ada latar belakang. Di era digital, Malaysia menjadi ruang utama untuk menyampaikan opini, pandangan, dan emosi. Jumlah data yang dihasilkan secara aktivitas daring terus meningkat setiap hari. Metode NFBase dimasukkan untuk menghasilkan model klasifikasi yang efisien dalam penelitian ini. Memungkinkan analisis sentimen untuk membedakan komentar YouTube positif dan negatif memakai data yang diambil dari model tersebut. Hasil dari analisis sentimen ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang dinamika opini publik terhadap isu-isu etika di bidang kesehatan di ranah digital. Selanjutnya, perumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas berikut. Rumusan masalah pada penelitian ini berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengetahui persepsi publik terhadap isu bisnis gelap dokter dan perusahaan farmasi di YouTube, efektivitas algoritma NFBase dalam analisis sentimen, serta tantangan dalam mengelola komentar yang bersifat informal dan emosional. Tujuan penelitian bertujuan untuk menilai bagaimana publik memandang isu bisnis gelap antara dokter dan perusahaan farmasi melalui komentar di YouTube, serta untuk mengevaluasi kinerja algoritma NFBase dalam mengklasifikasikan sentimen yang terkandung dalam komentar-komentar tersebut. Selanjutnya ada landasan teori, yaitu YouTube, media sosial, text mining. Dengan YouTube ialah platform media digital yang menggunakan penggunanya membagikan berbagai bentuk informasi, pandangan, emosi melalui video dan audio. Media sosial ialah sebuah media online di mana cara penggunanya bisa menggunakan dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi, meliputi blog, social network atau jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Di sini ada text mining. Text mining merupakan subbidang data mining yang memiliki data lebih banyak dibandingkan data mining karena data teks memiliki data non-struktural. Selanjutnya ada analisis sentimen dapat digunakan untuk menentukan nilai kesukaan atau ketidaksukaan seseorang terhadap suatu barang. NFBase klasifikasi memakai statistik sederhana berlandaskan teorema Bayes yang mengasumsikan bahwa keberadaan atau ketiadaan dari suatu kelas dengan fitur lainnya. Ada crawling data. Crawling data YouTube dilakukan untuk mengambil dataset komentar yang ada pada YouTube dengan memakai API YouTube. Di sini ada pre-processing. Pada tahap pre-processing, dataset telah didapat melalui proses crawling akan dibersihkan dengan cara membuang data yang tidak diperlukan agar sistem dapat dengan mudah memahami data. Terakhir, labeling data. Setelah menyelesaikan tahap pre-processing, penulis melanjutkan penelitian hingga tahap pelabelan data. Menggunakan nilai sentimental suatu kata, penulis memakai kumpulan data, leksikon positif dan negatif yang diperoleh. Selanjutnya ada metode penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penggunaan proses crawling, yaitu tindakan memindahkan informasi atau data yang diperoleh sebagai respon terhadap perintah tertentu ke file lokal di komputer untuk mengambil materi yang tersedia di jejaring sosial YouTube. Di sini ada diagram crawling data pada YouTube dimulai dengan autentikasi API key atau YouTube Data API. Tentukan kata kunci atau ID video atau channel. Kirim permintaan ke API YouTube. Terima respon API. Judul video, komentar, metadata lainnya. Selanjutnya, parsing data dan simpan. Selanjutnya next page token jika datanya banyak.
Selanjutnya ada pengumpulan data selama dari tanggal 13 Juni 2025 hingga 20 Juni 2025. Teknik crawling data digunakan untuk mengumpulkan dataset tahap pertama. Yang kedua, pelabelan. Label positif digunakan untuk komentar yang menyatakan pendapat dengan cara positif dan menggunakan channel YouTube tersebut. Label negatif digunakan untuk komentar yang menyatakan pendapat dengan kata-kata kasar, sara, rasis, atau ujaran kebencian terhadap channel YouTube tersebut. Selanjutnya ada pre-processing. Tahap ini komentar akan dibagi menjadi dua, yaitu data uji dan data latih. Kategori-kategori ini akan berfungsi sebagai sumber pengetahuan atau langkah-langkah selanjutnya dalam proses kategorisasi dengan pengembangan pengetahuan. Yang keempat, pemodelan FBASE ialah membagi data menjadi data latih dan data uji, kemudian dilakukan eksperimen dengan data latih memakai metode 10 kali percobaan. Berikut tampilan layar websitenya, tampilan layar login, tampilan layar, teknik FBASE input data dan menu logout semuanya dapat dilihat pada desain layar dashboard. Ini ialah layar yang akan dilihat pengguna setelah login berhasil. Selanjutnya, di sini ada layar dataset. Halaman ini menampilkan submenu text mining FBASE. Setelah memasukin dataset ke halaman dataset sebelumnya, hasilnya akan berupa tabel seperti yang ditujukan di bawah ini. Selanjutnya ada initial process di halaman ini yang digunakan untuk membedakan data atribut dan class. Selanjutnya ada halaman performance, menampilkan hasil uji performan akurasi algoritma text mining yang dilakukan dengan memilih persentase data pelatihan seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya ada halaman prediksi. Tahap ini akurasi perlu dilakukan sesuatu dalam setiap proses pengembangan sistem guna menilai kerja yang dicapai dalam kaitannya dengan metrik tertentu. Terakhir, kesimpulan, data yang terkumpul sebanyak 250 komentar. Akurasi data yang paling baik adalah 90% data latih dan 10% data uji. Dengan perolehan akurasi 92,6%, sedangkan akurasi data dengan 80%. Data latih dan 20% data uji mendapatkan perolehan akurasi sebesar 88%. Sentimen positif lebih dominan daripada sentimen negatif berdasarkan prediksi dengan rasio 90% dan 10%. Tentang analisis sentimen tersebut, isu bisnis gelap dokter dan perusahaan farmasi ini berarti sebagian besar menerima isu tersebut. Terakhir, hasil pengujian dengan akurasi tertinggi menghasilkan 92,6%. Hasil pengujian dengan akurasi terendah menghasilkan 79,6%. Dengan adanya saran, desain tampilan dibuat lebih menarik hingga pengguna dapat nyaman saat memakai website ini. Yang kedua, performa pada website ini dapat ditingkatkan kembali agar pengguna dapat memakai website ini lebih cepat. Yang ketiga, dibuat fitur lebih mudah untuk memberikan referensi kepada pengguna. Dan terakhir, diperlukannya pengembangan versi mobile dan desktop lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.